Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video kali ini yaitu tentang sel elektrokimia ya, tapi lebih ke sel volta. Jadi sel elektrokimia ini merupakan bagian ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara perubahan zat dan arus listrik di dalam sel. Maka di sini adalah elektro. Ya, elektro kan listrik ya dari elektron. Dan kimia. Nah, kimia kita tahu ya ada reaksi kimia di sini di mana juga ada perubahan zat. Di mana reaksi kimia itu kan merupakan perubahan zat ya. Perubahan itu ada bedanya antara perubahan kimia sama perubahan fisika. Kalau perubahan kimia itu terjadi perubahan zat. Nah, untuk sel elektrokimia ini terbagi atas dua ya. Jadi ada sel volta sama dimana ini bahasa lainnya itu galvani, jadi sel galvani dan sel elektrolisis. Sebelum kita masuk apa sih sel volta itu, kita harus pahami dulu ya apa beda antara sel volta sama sel elektrolisis. Jadi kalau sel volta itu perbedaannya sama sel elektrolisis, di mana sel volta ini dia merupakan reaksi spontan ya, atau bahasanya kenapa spontan ya, bahasa lain spontan itu adalah menghasilkan listrik. Sedangkan kalau sel elektrolisis dia tidak spontan atau tidak menghasilkan listrik. Jadi dia tidak menghasilkan listrik tetapi dia memerlukan listrik. Nah, langsung aja kita masuk ke konsep dari sel volta. Karena sel elektrokimia ini kita mempelajari tentang sel gitu ya. Jadi ada elektroda namanya. Jadi elektroda ini tuh merupakan konduktor gitu ya. Jadi tempat arus listrik melewati si elektroda ini, entah nanti dia masuk atau meninggalkan larutan gitu. Jadi elektroda ini seperti media gitu ya, media si elektron ini bergerak. Jadi elektroda ini terbagi atas dua, ada katoda, ada anoda. Jadi elektroda ini sebuah kayak logam nih, dia ada dua di sini. Jadi untuk sel volta dan sel elektrolisis dia memiliki dua logam gitu ya. Nanti ada yang katoda, anoda. Jadi kemarin sudah belajar ya tentang reduksi oksidasi. Jadi katoda itu temennya reduksi. Jadi katoda itu untuk tempatnya reduksi, di mana reduksi di sini artinya menangkap elektron ya. Jadi plus di sini maksudnya menangkap, bukan tambah, tapi menangkap elektron. Sedangkan anoda itu oksidasi, di mana oksidasi di sini artinya melepas atau negatif. Jadi melepas itu maksudnya di sini negatif ya, tapi melepas gitu dan maksudnya. Jadi, nah untuk cara ngapalnya itu banyak banget udah sering ya, yaitu karet. Jadi katoda itu reduksi. Nanti untuk anoda tinggal ya kebalikannya gitu. Jadi hafal salah satu aja supaya tidak kebalik-balik gitu. Jadi kalau katoda itu reduksi, dimana artinya katoda ini tempat untuk menangkap elektron. Jadi media untuk mengambil elektron. Jadi elektron yang masuk ke katoda ini. Nah, sebelum bagaimana sih gimana konsep dari sel volta ini, kita bayangkan aja. Jadi sebenarnya sel volta ini salah satu contohnya adalah baterai. Oke. Jadi baterai, di mana baterai ini masing-masing punya kutub ya, ada positif dan negatif. Di mana adanya baterai ini yang menyebabkan nanti bisa hidupnya HP kalian gitu ya. Terus laptop kalian ini bisa menghidupkan listrik atau menghasilkan listrik atau menghidupkan lampu. Di mana elektron itu bergerak dari kutub negatif ya ke kutub positif ini elektron. Ya gitu. Jadi kayak aki, baterai itu merupakan konsep dari sel volta. Nah, di sini ada dua bejana ya, di mana masing-masing dua bejana dicelupkan oleh elektroda tadi ya. Elektroda. Nah, elektroda ini bisa tadi kan terbagi dua ya. Jadi ini misalnya ini katodanya, ini katoda, lalu ini anodanya. Jadi kembali ke konsep ya, bahwa anoda itu yang merupakan reaksi oksidasi,
di mana artinya ini melepas elektron. Nah, ini konsep ini harus sudah melekat ya. Kalau katoda ini reduksi, karet, jadi ingat aja reduksi, maka artinya menangkap elektron. Contohnya, jadi contohnya misalnya di sini kakak punya katodanya ini Cu, ya katodanya Cu, anodanya Zn. Oke, jadi ini logam ya. Lalu larutan ini, jadi ini larutan. Larutan apa sih yang di dalam ini? Jadi larutan di sini merupakan wajib ya, larutan garam yang berisikan kation dari katode atau anodanya. Jadi misalkan larutan ini, katode yang dipakai kan Cu. Maka larutannya itu harus garam yang mengandung Cu ya. Bisa CuSO4, CuNO3 2 kali gitu ya. Nah, intinya garam gitu yang berisikan si Cu. Tapi yang paling umum ini ya SO4, jadi CuSO4. Lalu kayak Zn. Di larutan ini maka harus garam yang ada Zn-nya. Zn kation Zn-nya itu ZnSO4 gitu. Nah, karena di sini juga wajib kalian perkuat lagi ionisasi kalian ya. Jadi Zn SO4 ini akan terionisasi menjadi Zn2+ dan SO4 2-. Dan CuSO4 juga Cu2+ ditambah SO4 2-. Jadi, di dalam larutan ini nanti ada Cu2+, SO4 2-, Cu2+, SO4 2-, banyak sekali gitu. Gitu juga dengan di sini ya, Zn2+, SO4 2-, di sini nanti ada Zn2+, SO4 2-, di mana-mana nih tersebar gitu. Nah, gimana nih? Jadi ceritanya si Zn ini kan merupakan anoda ya. Jadi anoda itu yang oksidasi tadi, yang melepas elektron. Maka si Zn ini dia akan melepas elektron. Maka nanti reaksinya seperti ini. Zn gitu ya. Kalau namanya melepas gitu. Nah, ini untuk tips juga ya. Kalau melepas elektron harus di sebelah kanan ya. Maka nanti akan membentuk kationnya yaitu Zn2+ ditambah 2-. Kalau ini 2+, maka di sini 2- karena muatannya harus sama dengan di sebelah kiri. Zn muatannya 0, maka di sini plus 2 ditambah negatif berapa supaya 0 ya, negatif 2, maka di sini 2. Gitu ya. Nah, Zn2+-nya akan masuk lagi ke dalam larutan. Jadi si Zn ini tadi logamnya ini menangkap elektron nih, membentuk Zn2+ yang nanti masuk lagi ke sini. Jadi ini baru nih. Ya, Zn2+, gitu ya, Zn2+. Intinya di larutan ini gitu ya, Zn2+ jadi banyak ya, atau kationnya jadi banyak. Sedangkan 2 elektron ini akan bergerak ke sini, melewati ini. Melewati di sini lampu ya atau voltmeter ya, biar bisa terlihat meteran untuk melihat volt berapa elektron yang masuk ke sini gitu ya. Masuklah nanti ke bagian ini dimana kita tahu katoda di sini adalah reduksi atau menangkap elektron. Jadi elektron dari yang dilepas oleh Zn akan ditangkap oleh Cu sebagai katoda tadi. Oke. Jadi, reaksi yang kedua, yaitu reaksi menangkap elektron, itu dari Cu2+, ya, menangkap elektron, yaitu 2 elektron menjadi Cu. Jadi, di sini solid nih Cu-nya. Jadi, setelah dia menangkap, jadi Cu2+ yang larutan ini tadi nangkep nih. Nangkep elektron yang dibuang oleh Zn tadi, atau yang di anoda, dia membentuk Cu. Maka di sini nanti akan membentuk padatan Cu, melapisi bagian ini. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini kan reaksinya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi nih dengan di bagian sini. Di larutannya. Kalau tadi larutan sini kan dia kationnya jadi banyak nih, karena Zn-nya nambah-nambah ke sini ya, gara-gara si Zn melepas elektron. Terus yang ini gara-gara Cu nangkep
elektron, terus dia jadi endapan di sini, jadi solid Cu-nya gitu ya, maka Cu-nya di sini berkurang ya, karena Cu-nya nangkepin elektron yang datang dari oksidasi anoda tadi. Maka Cu-nya berkurang deh, C-nya ini berkurang gitu ya. Sehingga SO4 2-nya kebanyakan gitu ya. Jadi intinya yang bisa kita ambil dari konsep ini, kalau tadi yang sebelah anoda tadi ya, kationnya kebanyakan. Kation berlebih. Gitu. Sedangkan di bagian yang anoda tadi ya, kation berlebih, yang bagian katoda dia anion yang berlebih nantinya. Maka di sini inilah fungsi dari bagian ini. Ini apa sih? Ini namanya jembatan garam. Nah, jadi jembatan garam ini nanti yang menetralkan larutan-larutan ini yang berlebihan tuh apanya? Jadi biasa jembatan garamnya nih, kalau yang tadi sebelah sini itu kan kationnya berlebihan. Maka di bagian ini dia butuh anion gitu. Maka nanti dikasihlah NO3 di sini, NO3 min ya, NO3 itu min masuk ke sini. Sedangkan di bagian ini tadi kelebihan anion, maka nanti dikasih kation, misalnya Na+. Jadi nanti jembatan garamnya itu NaNO3, Na-nya dikasih ke sini, kationnya, anionnya NO3 min dikasih ke sini. Jadi netral lagi lah ini larutannya. Jadi ini terjadi begitu terus-menerus gitu ya. Nah, untuk sel volta gitu, kalau kita belajar fisika pasti memang gitu ya, listrik itu bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, kalau di sel volta memang begitu, sama ya. Jadi untuk anoda kutubnya itu adalah negatif, sedangkan katoda kutubnya positif. Nah, begitu konsep dari gimana sih pergerakan elektron di sel volta. Oke, kita langsung ke contoh soal ya, untuk menentukan siapa yang oksidasi, siapa yang reduksi, dan tandanya ya, kutubnya juga. Nah, jadi di sini kita ngambil dari buku di soal di buku. Ada gambarnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat ini ada Cr, logamnya, elektrodenya, tapi kita belum tahu nih siapa yang katoda, siapa yang anoda. Terus ini garamnya, CrCl3 karena dia mengandung Cr, terus Ag di sini maka pakai AgCl gitu ya. Nah, mungkin kita belajar juga ya gimana mengionisasikan garamnya, karena ini penting banget. Gimana nanti CrCl3 dia kan jadi Cr plus ya. Intinya kalau logam itu so plus, tapi kalian nggak tahu itu apa. Misalnya plus berapa kalian tidak tahu nih, maka kalian lihat dulu Cl3. 3 ini ketika jadi senyawa kan di akhir, tapi ketika jadi ion dia jadi pindah ke depan. Jadi maksudnya kayak gini, jadi kalau Cl3 maka 3Cl. Nah, Cl itu kan 7A dimana dia selalu negatif ya. Nah, maka muatannya ini kan harus 0. 3 kali negatif 1 kan sebenarnya negatif 3 sama 0. Jadi ini plus berapa supaya ketika ditambah negatif 3 jadi 0. Plus 3 gitu. Maka CR-nya itu plus 3. Jadi kita bisa tahu positif negatifnya atau kationnya itu berapa plus itu dari si garam ini. Lalu AgCl. Maka Ag plus ditambah Cl kan tadi sama min ya, min. Nah, ini udah sip dah nih karena plus 1 ditambah negatif 1 sama dengan 0. Berarti udah sip. Maka Ag yang di sini itu Ag plus. Maka selanjutnya tadi kita lihat nih di sini dikasih clue yaitu ke kanan ya. Artinya elektron berjalan ke kanan nih. Nah, tadi maka sebelah sini pasti melepaskan elektron dan di sini menangkap, makanya dia berjalan ke kanan. Maka ini pasti oksidasi karena oksidasi tadi melepas elektron. Sedangkan yang nangkap ini reduksi, gitu ya. Maka nama elektrodenya itu adalah katoda, kalau yang ini. Dan ini yang oksidasi namanya anoda. Nah, begitu. Gitu ya. Nah, lalu habis itu mungkin yang ditanya lagi yang harus dipahami gitu ya.
reaksinya. Nah, maka yang reaksi yang pertama yaitu reduksi. Kita catat di mana ya? Di sini ya. Reduksi kita R ya, reduksi. Ingat atau oksidasi dulu ya, karena oksidasi yang melepas elektron. Jadi oksidasi ini O, kita singkat aja. Maka kan Cr nih yang melepas elektron. Ingat tadi melepas elektron tuh selalu di kanan elektronnya. Maka gini, Cr, gimana solid gitu ya, Cr-nya melepas menjadi, nah kationnya di sini apa tadi? Dari garamnya kita bisa tahu nih, Cr-nya tuh positif berapa. Karena positif 3 dari ionisasi tadi, maka gini, Cr3 plus ditambah, karena 3 plus maka di sini 3 emin. Nah, gitu. Lalu reduksinya itu kan Ag, nih Ag nangkap elektron katanya. Maka Ag itu kationnya apa? Positif, maka Ag plus menangkap, karena ini plus 1, maka 1 elektron menjadi Ag. Nah, maka nanti terbentuk solid di sini. Di sini nanti membentuk solid Ag. Nah, kayak gitu ya. Konsep-konsep yang harus kalian pahami terkait skema dari sel volta. Nah, kalau ini bagaimana? Nah, sama. Kita tentukan. Intinya, kalau mau tahu siapa oksidasi reduksi, gitu ya, kita lihat arahnya. Arahnya ke kanan juga, maka udah pasti ini oksidasi, di mana elektrodenya namanya itu adalah anoda. Ya. Sedangkan ini elektrodenya namanya katoda, di mana terjadi reduksi. Ya, gitu aja. Reduksi. Maka, oh iya tadi kutubnya ya, karena ini anoda, maka kutub di sini negatif. Di sini kutub negatif, di sini kutub positif. Nah, gimana reaksi reduksi oksidasinya? Maka kita ionisasikan dulu nih. Ionisasikan dulu ZnCl2 yang ini ya, kita ionisasikan ZnCl2. Tadi ya, Zn kita tulis Zn kan plus, ditambah Cl2, 2-nya ke depan, jadi 2, Cl itu selalu min. 2 kali negatif 1, negatif 2. Negatif 2 ditambah berapa supaya 0, berarti positif 2, maka ini 2 plus gitu. Sedangkan yang ini FeCl2, berarti ke sini FeCl2 ya mirip-mirip ya. Jadi Fe plus tambah 2Cl min. Karena ini 2 min maka di sini 2 plus gitu aja. Maka reaksi reduksi, gimana reaksi menangkap atau melepas elektronnya ini? Maka yang reduksi kan ini ya. Kalau reduksi dulu berarti ya udah kita yang katoda dulu. Katoda si Fe nih. Karena reduksi itu menangkap, maka elektronnya di sebelah kiri. Karena menangkap, elektron kan negatif tuh, maka kationnya yang menangkap. Tadi FeCl2, kationnya apa? Fe2 plus, maka gini. Fe2 plus ditambah, karena 2 plus maka 2 elektron menjadi solidnya atau endapannya Fe. Sedangkan oksidasinya yang di anoda ya. Biasanya guru kalian juga gini ya, maksudnya katoda, K, atau yang oksidasi itu lebih ke A, jadi anoda, katoda, gitu bisa juga, terserah nanti ikuti gurunya. Nah, kalau anoda atau oksidasinya itu maka Zn, karena dia melepas, maka elektron di sebelah kanan. Kalau reduksi di sebelah kiri. Karena melepas nih dari logam gitu ya, menjadi Zn tadi di sini apa? Zn2 plus juga, maka Zn2 plus ditambah 2 Tara, jadi deh. Nah, nanti baru kita akan belajar bagaimana bikin reaksinya atau menyetarkan reaksinya. Jadi yang penting kalian pahami dulu konsep dari sel galvani atau sel volta ini. Nah, jika ada soal-soal tentang konsep laju reaksi, konsep dari sel volta ini, silahkan komen di komentar. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.